Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita di hari Jumat ba'dal asar dengan judul risalah Haqquz Zawjaini, hak-hak antara suami dan istri. Risalah atau tulisan yang ringkas ini adalah karya dari Syekh Dr. Sulaiman Ibn Salimullah Ruhaili hafizallahu ta'ala. Dan kita masih pada poin pembahasan yang disebutkan oleh beliau hafizallahu ta'ala, haqquz zaujah, hak dari seorang istri yang merupakan kewajiban bagi suami. Pada pembahasan yang sebelumnya kita telah menyebutkan bahwa kata beliau hafizallahu ta'ala, az-zawju salih ayyuhal ahibba yatazayyanu limratihi bima yaliqu lirrajuli min tibin wa husni madharin, lianna Allah ta'ala yaqul wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf. Telah kita disebutkan dari ucapan beliau hafizallahu ta'ala bahwa kata beliau az-zawju salih, suami yang salih, wahai sekalian saudaraku yang saya kasihi, yatazayyanu limratihi, dia berhias untuk istrinya dengan apa yang layak untuk para lelaki, min tibin wa husni madharin, yaitu misalnya dia memakai wewangian parfum, kemudian dia memperbaiki dari penampilannya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf, dan untuk para wanita itu semisal yang mereka lakukan terhadap
suaminya dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Jadi seorang suami, dia juga memiliki kewajiban untuk menyenangkan dari istrinya, membahagiakan istrinya, melayani istrinya, sebagaimana dia juga senang, cinta dan bahagia apabila istrinya itu berhias di hadapannya, menampilkan dari sikap yang baik, perilaku yang baik, dan penampilan yang indah. Dan ini sebagaimana juga yang dilakukan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang beliau ini adalah dari ahli tafsirnya para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang didoakan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, Allahumma halimhu fiqh wa alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihu fid din, faqihkanlah dia di dalam agamanya, dan juga ajarkanlah, berikanlah ilmu tentang ta'wil, tafsir. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, inni atazayyanu lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana li. Sesungguhnya saya suka berhias untuk istriku, sebagaimana saya juga cinta apabila istriku itu berhias untuk diriku. Jelas ya? Dan ini telah kita uraikan dari pembahasannya. Hanya saja ya kemarin belum sempat ya, pada pertemuan yang sebelumnya kita jelaskan dari riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, yang beliau hafizallahu taala yang menyebutkannya, an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha kanat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa hiya jariyatun faqala li ashabihi taqaddamu fataqaddamu thumma qala ta'alai usabiqaki fasabaqtuhu. Kata beliau hafizallahu taala dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahasanya suatu ketika dia bersama Rasulullah alaihi wassalam dalam sebuah perjalanan safar, dan di saat itu Aisyah radhiyallahu taala anha masih muda. Kemudian ya Nabi kita Muhammad alaihi wassalam berkata kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, taqaddamu, janganlah kalian terlebih dahulu. Fataqaddamu, akhirnya para sahabat radhiyallahu taala anhum berjalan duluan. Tsumma qala, kemudian kata Nabi alaihi wassalam, ta'alai, beliau memanggil Aisyah radhiyallahu taala anha, kemari, saya akan berlomba lari denganmu. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fasabaqtuhu, maka saya pun berlomba dengan Nabi alaihi wassalam. Fasabaqtuhu, dan saya memenangkan dari perlombaan tersebut. Jelas ya? Kemudian kata
ya beliau Syekh Hafidhullah Ta'ala, la ilaha illallah. Ya, beliau ta'ajub, kagum dengan apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad alaihi wassalam. Ya, di umur beliau yang sudah mencapai usia 53 tahun, tapi beliau tetap berupaya untuk membahagiakan dari istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai pada hal-hal yang kalau kita melihat ini mungkin ya sederhana, tapi ya bisa menjadi sebab kebahagiaan. Oleh sebab itu, ya kita yang masih ya berada di usia muda, ya mungkin kita sudah yang menikah, maka harusnya kita lebih termotivasi untuk membahagiakan istri kita, keluarga kita, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad alaihi wassalam. Kemudian kata beliau, hafidhahullah ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajawazal khamsina sanah. Beliau alaihi wassalam umurnya sudah melebihi 50 tahun. Beliau diutus menjadi nabi di umur 40 tahun. Di saat itu beliau berada di Makkah. Jelas ya? 13 tahun beliau berdakwah. Jadi umurnya sudah 53 tahun. Kemudian setelah itu beliau berhijrah ke Madinah. Barulah di situ beliau hidup membina rumah tangga bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi umur beliau di atas 53 tahun. Jelas ya? Hidup bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh sebab itu, penulis hafidhahullah taala beliau kagum, ta'ajub dengan keadaan dari Nabi kita Muhammad alaihi wassalam. Beliau seorang nabi rasul, betapa berat dari tugas dan tanggung jawabnya, tapi tetap meluangkan waktu untuk bercanda, menggembirakan istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Jelas ya? Kemudian kata beliau hafidhahullah ta'ala, yakuru qauman min ashabihi. Di usia yang beliau tidak lagi muda, 50 tahun lebih, beliau jalan bersama para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Yasiru ma'ahum. Berjalan bersama mereka. Yang beliau memimpin para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dalam perjalanan safar. Wa ma'ahu zaujatuhu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan bersama beliau dalam perjalanan itu ikut istrinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tsumma yaqulu li ashabihi, kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, taqaddamu, kalian jalanlah terlebih dahulu. Fa yataqaddamun, akhirnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jalan duluan. Tsumma yaqulu li imratihi ta'alai usabiqaki. Kemudian baginda Rasulullah SAW berkata kepada istrinya, kemarilah engkau, saya ingin berlomba lari bersamamu. Jelas ya? Hal yang sederhana, tapi kalau dilakukan dengan penuh kecintaan, ini akan menjadi sebab kelanggengan keromantisan di dalam kehidupan rumah tangga. Jadi jangan disangka bahwa keromantisan, kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga itu hanya di awal-awal pernikahan saja. Sebagian orang menyangka seperti itu. Kalau dia bermesrahan bersama istrinya, itu hanya di awal pernikahan. Setelah itu dia menganggap bahwa itu sudah berlalu. Sekarang masing-masing punya tanggung jawab. Saya sebagai kepala keluarga, saya harus mencari nafkah. Itu yang menjadi pola pikirnya di dalam kehidupannya. Akhirnya dia jarang berkomunikasi dengan istrinya untuk mencari dari hal-hal yang bisa menambah dari semangat, kebahagiaan, kecintaan di dalam kehidupan rumah tangganya.
istrinya sibuk. Jelas ya, apalagi kalau istrinya juga bekerja, sama-sama sibuk di luar rumah. Ya jarang ya komunikasi. Begitu tiba di rumahnya sama-sama kelelahan, kecapean. Jelas ya, tidak ada komunikasi di antara suami dan istri. Oleh sebab itu, ya kita yang mengandal sunnah, maka ya kita harus perhatian terhadap istri dan anak-anak kita. Jelas ya? Kemudian kata beliau hafizallahu taala, fayusabiquha wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatasbaquhu wanzur ila isyrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taqulu Aisyah radhiyallahu taala anha fasakata hatta idza hamiltu lahma wa badintu wa nasitu makana kharajtu ma'u fi safarin faqala li ashabihi taqaddamu fataqaddamu thumma qala ta'ala usabiqaki faqultu kaifa usabiquk wa ana ala hadhil hal qala fala taf'alinna fasabaqtuhu fasabaqani faja'ala yadhaku wa qala hadhihi bitilka sabaqah. Ini kejadian yang kedua. Jelas ya? Pada kejadian yang pertama, Aisyah radhiyallahu taala anha yang memenangkan dari perlombaan bersama Nabi alaihi wasallam. Ini kejadian yang kedua. Ya beliau Aisyah radhiyallahu taala anha ya berlomba lari bersama Nabi alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan safar. Jelas ya, tapi di saat itu Aisyah radhiyallahu taala anha sudah bertambah dari berat badannya. Dan beliau sudah ya lupa akan kejadian yang pertama. Maka Nabi alaihi wasallam dalam perjalanan safar yang kedua, beliau berkata kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, taqaddamu, jalanlah kalian terlebih dahulu. Fataqaddamu, dan para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka pun jalan terlebih dahulu. Kemudian kata Nabi alaihi wasallam, ta'alai usabiqaki. Kemarilah engkau, saya ingin berlomba lari denganmu. Sama ya dengan kejadian yang pertama. Faqultu, maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kaifa usabiquk? Bagaimana mungkin saya bisa berlomba denganmu? Wa ana ala hadil hal. Keadaan saya sudah seperti ini, bertambah dari berat badan beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Jelas ya? Tapi kata Nabi alaihi wasallam, ya beliau ya, memerintahkan atau memanggil Aisyah radhiyallahu taala anha untuk tetap berlomba. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha pun berlomba. Dan di saat itu yang memenangkan perlombaan adalah Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Kemudian beliau pun tertawa. Dan beliau berkata, hadi bitilka sabaqah. Ini untuk dari kekalahan saya yang pertama. Jelas ya? Kemudian kata beliau hafizallahu taala, Aisyah radhiyallahu taala anha, ya beliau nasiyat hadil waqiah. Beliau ya lupa dari kejadian itu. Akan tetapi Rasulullah alaihi wasallam lam yansa, beliau tidak melupakannya. Jelas ya, diingatkan Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya ini untuk balasan yang pertama. Dulu beliau yang dikalahkan. Tapi di saat Aisyah radhiyallahu taala anha sudah bertambah berat badannya, dan otomatis pasti Rasulullah alaihi wasallam bertambah umurnya. Dan di saat itu beliau yang memenangkan dari perlombaan itu. Jelas ya, kebahagiaan dari ya, Nabi kita Muhammad alaihi wasallam dan juga istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Jelas ya? Ya beliau tidak melupakan hal tersebut. Wada'aba imra'atahu. Beliau ya tetap berupaya untuk membahagiakan istrinya. Beliau bercanda dengan istrinya. Wa tahabbaba ilaiha wa sabaqaha. Beliau berupaya untuk menumbuhkan kecintaan. Yaitu dengan cara ya berlomba lari dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa yaglibu ala dhann anna hadha kana fi akhir hayatihi sallallahu alaihi wasallam.
Jelas ya, dan ini memang kalau kita melihat sangkaan yang terbesarnya bahwasanya ini di akhir dari kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal di usia 63 tahun. Jelas ya? Dan tadi telah kita jelaskan bahwa kejadian beliau berlomba lari itu mungkin di usia 53 tahun ke atas. Paham ini ya? Kemudian kata beliau hafizallahu ta'ala, min husni isyratin nabiyyina sallallahu alaihi wasallam anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat yawman wa ra'sah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal ana wa ra'sah. Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kuntu ata'arraqul lahma wa ana haidun. Kata beliau hafizallahu ta'ala, dari keindahan sikap pergaulan Nabi kita Muhammad alaihi wasallam terhadap istri-istrinya, bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau berkata pada suatu hari, wa ra'sah, kata Rasulullah alaihi wasallam, bal ana wa ra'sah. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, suatu ketika saya pernah memakan dari sepotong daging, wa ana haidun, dan di saat itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau berkata dalam keadaan haid. Fa'atihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa yad'u yafamuhu fil mawdi'i alladhi fihi wada'tuhu. Maka daging tersebut saya berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menggigit pada gigitan Aisyah radhiyallahu taala anha. Jelas ya? Wa ashrabu asy-syaraba fa unawiluhu fayad'u famuhu fil mawdi'i alladhi kuntu ashrabu. Dan saya meminum dari minuman, saya berikan, saya suguhkan kepada beliau alaihi salatu wassalam, maka beliau pun minum pada bekas dari saya meminum. Ini keromantisan ya dalam kehidupan rumah tangga. Jangan ada yang merasa jijik. Jelas ya? Ya sampai karena dia menjaga kewibawaannya sebagai seorang suami, dia tidak mau makan bersama istrinya. Dia tidak pernah menyuapi istrinya, apalagi makan pada bekas gigitan dari istrinya. Minum pada bekas minum dari istrinya. Ini dari sikap atau sifat yang terpuji. Jelas ya? Bagaimana berinteraksi dengan istri. Bagaimana perilaku kita dalam kehidupan rumah tangga. Aisyah radhiyallahu taala anha beliau menceritakan ketika beliau makan daging, kemudian beliau berikan kepada Nabi alaihi wasallam, beliau gigit pada bekas gigitan Aisyah radhiyallahu taala anha. Jelas ya? Demikian pula ketika beliau minum dan minuman itu diberikan kepada Nabi, Nabi alaihi wasallam minum pada bekas minuman dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Jelas ya? Nah, ini kan dari sebab-sebab yang menunjukkan dari kebahagiaan, kecintaan di dalam kehidupan rumah tangga. Hal-hal yang ya sifatnya sederhana, tapi kalau dilakukan dengan penuh kecintaan agar kehidupan rumah tangga itu bahagia, langgeng, maka hal tersebut akan menjadi sesuatu yang bernilai keromantisan dalam kehidupan rumah tangga. Jelas ya? Dan ini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi wassalam. Kemudian kata beliau hafizallahu taala, qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u ra'sahu fi hijri wa yaqra'u wa ana haidun. Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata,
adalah Rasulullah SAW. Beliau pernah meletakkan dari kepalanya di pangkuanku. Beliau tidur berbaring di sisi pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Fayaqra'u wa ana haidun. Beliau membaca dari Al-Qur'anul Karim, dan di saat itu kata beliau, saya dalam keadaan haid. Ini dalam riwayat Bukhari dan juga dalam riwayat Muslim. Jelas ya? Ya bukan hal yang ya tidak pantas ya. Kalau istri misalnya dalam keadaan haid, kemudian suaminya merasa risih untuk dekat dengan istrinya. Tidak harus seperti itu. Tapi istri juga harus ya berbersih. Dalam artian dia perhatikan dari pakaiannya. Jelas ya? Dan juga suaminya bukan jadi penghalang untuk dia menjauh dari istrinya. Apalagi kalau istrinya tidak dalam keadaan haid. Maka dia terkadang mendekati istrinya. Dia berbaring di pangkuannya. Hal-hal yang merupakan sebab yang bisa menambah dari kecintaan antara pasangan suami istri. Jangan dia merasa risih dengan hal itu. Yang sampai ada suami didekati, ya marah-marah. Jelas ya? Atau dia bahkan mendorong dari istrinya. Atau dia mengatakan dengan ucapan-ucapan atau kata-kata yang kasar kepada istrinya. Ketika istrinya mendekat kepada dirinya. Ya harusnya dia mempersiapkan diri. Ketika dia sudah menikah, hidup bersama istrinya, maka itu sudah menjadi kewajiban dirinya. Apa yang menyenangkan, membahagiakan istrinya harus dia lakukan. Paham ini ya? Harus seperti itu. Ya kalau dia yang merasa risih, ya untuk apa dia menikah? Hal-hal yang seperti itu justru akan menambah kebaikan untuk dirinya. Itu pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Paham ini ya? Dia berupaya untuk membahagiakan dari istrinya. Dan di saat itu Aisyah radhiyallahu taala anha dalam keadaan haid. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yabitu ma'amrati fi syi'aril wahid. Dan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bermalam bersama istrinya pada satu ya tempat, tidur bersama. Jelas ya? Hatta law kanat haidhan fa idza asabahu syai'un min damiha ghassala al-mawdi' alladhi asabah. Ini dalam riwayat Imam Abu Dawud, An-Nasai dan juga Imam Ahmad rahimahullahu taala. Sampai ketika Aisyah radhiyallahu taala anha dalam keadaan haid, apabila ada darah yang terkena dari pakaian Nabi, maka Nabi alaihissalam mencuci dari darah tersebut, membersihkannya. Jelas ya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktasilu ma'a zaujatihi min ina'in wahid. Adalah Rasulullah alaihissalam, beliau mandi bersama istrinya dari satu bujana. Mandi bersama. Diperbolehkan untuk saling melihat. Dan ini adalah hal yang menumbuhkan kecintaan di tengah keluarga. Jelas ya? Jadi seorang suami yang saleh, dia berupaya dari mencari sebab-sebab yang bisa memperkuat kecintaan dia kepada istrinya atau kecintaan istrinya kepada dirinya. Dan sampai ada yang merasa malu-malu dengan hal itu. Ini sudah hal yang biasa ya antara suami dan istri.
Bahkan dia berupaya untuk mencari sebab-sebab yang lain. Yang memang diperbolehkan dalam agama kita, hal-hal yang bisa menyenangkan dari istrinya. Istrinya juga demikian. Dia berupaya menyenangkan dari suaminya. Ya, jelas ya? Kemudian kata beliau, hafizallahu ta'ala, hadi isyratun nabiyyina sallallahu alaihi wasallam wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lana fihi uswatun hasanah ka'anni bi ba'dil azwaji yaquluna la waqta ladaina wa qad kabura sinnuna wa qad taqaddama bina al-umur fala hajata lana fi hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahmilu a'ba'an la yahmiluha malayin ar-rijal yahmilu hammal ummah yahmilu risalata wa qad balagha min al-umri shay'an kabira kana yusabiqu imra'atahu wa yatahayyana al-fursata li hada ma ajmala ayyuhal ahibba ay yakhruja ar-rajulu bi imratihi ila makanin fayal'aba ma'aha wa yusabiqaha wa yutayyiba khatiraha. Kata beliau hafizallahu taala, ini dari sikap pergaulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap keluarga beliau. Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah azza wa jalla. Dan beliau bagi kita adalah uswatun hasanah, teladan yang baik yang harus kita meneladani, mencontoh dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Ya, sebahagian dari para suami mereka yang mengatakan la waqta ladaina, tidak ada waktu di sisi kami. Kami ini sudah tua, telah berlalu umur kami untuk melakukan hal-hal tersebut. Tidak ada lagi hajat terhadap kami dalam hal itu. Sebahagiannya seperti itu. Mereka beralasan bahwa melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi alaihissalam itu tidak ada waktu untuk bermain, bercanda bersama keluarga karena kesibukan kerja. Akhirnya kebersamaan bersama keluarga itu dikorbankan hanya karena urusan pekerjaannya. Dia katakan, kami ini sudah sempit waktunya, tidak ada lagi waktu untuk bersama, berkumpul, bercanda bersama keluarga. Apalagi kalau misalnya dia sudah berada di usia tua misalnya. Ini akan semakin memperkuat alasannya. Kami ini sudah tidak mampu lagi. Jangankan berlari, berjalan saja sudah susah. Jelas ya? Oleh sebab itu kalau di usia muda itu harus jaga fisik, berolahraga. Yang paling penting jauhi dari makanan, minuman, hal-hal yang haram. Jauhkan diri dari perkara-perkara yang haram, maksiat. Jelas ya? Ini akan menambah dari kekuatan pada jiwa seseorang. Menambah kekuatan pada jasadnya. Jelas ya? Di antara dari para ulama salaf yang terdahulu, ketika mereka berjalan, bahkan ada yang melompat, ya orang-orang yang berada di sekitarnya itu heran. Padahal usianya sudah 50 tahun lebih. Tapi dia melompat dengan lompatan yang jauh, mengalahkan dari anak-anak muda. Akhirnya mereka bertanya, apa yang kau lakukan? Amalan apa yang kau lakukan? Sehingga usia itu tidak menjadi beban di dalam kekuatan pada jasad. Maka beliau yang menjelaskan bahwa dia menjaga dari makanan dan minumannya. Hal-hal yang haram, yang syubhat, yang tidak jelas, dia jauhkan dirinya dari hal itu. Dia makan, dia berupaya untuk memperjelas dari apa yang dia makan. Jelas ya? Maka ini akan menambah kekuatan pada jiwa dan jasadnya. Dia jauhkan dirinya dari hal-hal yang diharamkan. Jelas ya? Maka jangan sampai ada yang beralasan seperti itu. Kami ini sudah tua, umur kita sudah berlalu, tidak ada lagi hajat untuk kita seperti itu. Maka beliau ingatkan, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau memiliki beban yang amat berat, yang tidak dibebani oleh jutaan orang dengan hal itu. Beliau seorang nabi, rasul,
Jelas ya? Beliau membawa dari apa yang merupakan kepentingan dari umat ini. Hal yang utama dari umat ini. Dan beliau terbebani dengan risalah. Beliau sudah sampai pada umurnya yang amat tua. Akan tetapi beliau tetap berupaya untuk membahagiakan istrinya. Aisyah radhiyallahu taala anha dalam keadaan safar, beliau berpikir, jelas ya, untuk membahagiakan istrinya dengan cara yang sederhana. Tapi hal yang memberikan efek kebahagiaan di tengah keluarga, kebahagiaan bagi Aisyah radhiyallahu taala anha yang membuat Nabi tertawa. Jelas ya, kebahagiaan. Dan inilah hal yang jelas. Oleh sebab itu kata beliau fidallahu ta'ala, ma ajmala ayyuhal ahibbah. Betapa indahnya dari sikap ini, wahai saudaraku yang saya kasihi. Jelas ya? Ayakhrujar rajulu bimratihi. Yaitu ketika seorang lelaki, dia mencari waktu. Di dalam sepekan misalnya dia bekerja full setiap hari. Tapi ada satu waktu yang dia khususkan untuk kumpul keluar bersama keluarganya. Jangan sampai sepekan 6 hari dia bekerja full. Jelas ya? Ada liburnya 1 hari, dia pergunakan untuk kumpul bersama kawan-kawannya. Dia lupakan dari anak dan istrinya. Maka ini adalah hal yang tidak semestinya dilakukan. Jelas ya? Untuk dia keluar bersama istrinya di suatu tempat. Ya, tempat rekreasi. Yang jelas tempatnya aman, tertutup. Tidak ada orang lain, ya silahkan. Fayal'aba maha. Maka dia pun bermain bersama istrinya, bercanda bersama istrinya. Wa yusabiqaha. Dia berlomba misalnya. Yutayyibu khatiraha. Dia berupaya untuk menciptakan, memunculkan dari hal-hal yang membawa kebahagiaan. Jelas ya? Yang tadinya mungkin banyak masalah. Suami kerja sepekan. 1 hari dia meluangkan waktu. Selama 6 hari dia mungkin berat, terbebani dengan pekerjaannya. Istrinya mungkin berat, di rumah bekerja, sibuk mengurus rumah, bagaimana memperhatikan dari anak-anaknya. Maka ada satu waktu yang dia manfaatkan di situ untuk mengangkat dari segala beban yang dia hadapi bersama istrinya. Dan juga untuk membahagiakan dari putra dan putrinya. Maka ya seorang kepala keluarga, seorang suami harus dia berupaya untuk mencari dari sebab-sebab yang bisa membawa kebahagiaan untuk dirinya dan juga untuk istrinya dan anak-anaknya, untuk keluarganya. Jelas ya? Dia mencari dari permainan atau hal-hal yang membawa kebahagiaan yang jelas tidak keluar dari syariat. Hal-hal yang tidak ada di dalamnya sesuatu yang diharamkan. Jelas ya? Semoga ini bisa membawa manfaat untuk kita seluruhnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari seluruh amalan kebaikan kita dan melipat gandakannya, mengampuni dan menggugurkan dari seluruh dosa dan kesalahan kita. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kita di sore hari ini. Semoga ada manfaatnya. Ya subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.